Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kristalisasi, masih kitab Efesus ya. Kita saat ini bahas pasal 2 ayat 1 sampai 10. Barangkali kita bikin tema berkat spiritual bagi kita secara pribadi lah ya, umat pilihan Tuhan secara pribadi. Saya akan baca dulu ini supaya kita bisa melihat ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini saya pakai versi LAI ya. Nah, Bapak Saudara, kita sudah melihat bahwa kitab Efesus ini suatu kitab yang ditulis oleh Paulus dan sama sekali tidak kelihatan ada masalah. Ya, biasanya Paulus menulis surat enggak surat Roma juga enggak ada masalah. Maksudnya secara ini biasanya misalnya Korintus ya, misalnya apa Kolose ya, atau kitab-kitab yang Tesalonika, itu ada satu masalah, entah permasalahan itu soal-soal yang jasmani atau soal-soal yang doktrinal ya. Nah, ini kitab Efesus ini sama sekali kita tidak melihat ada suatu masalah seolah-olah, dan bahkan doa Paulus pun kita sudah lihat ada beberapa doa di situ itu sama sekali tidak mendoakan istilahnya makan minum lah atau kebutuhan jasmani daripada jemaat ini. Jadi kita melihat bahwa, dan juga di pasal 1 ayat 3 Paulus juga bilang bahwa kamu sudah diberkati dengan segala berkat rohani ya. Segala berkat itu di alam atau di dimensi sorgawi ya. Nah, jadi kalau nanti ada istilah di sini mati ya, kemudian dihidupkan, kemudian dibangkitkan, kemudian didudukan ya, diberi tempat, ini di sini terjemah nanti kita akan lihat itu ya. Diberi tempat, didudukan. Itu semuanya jangan dipahami secara jasmani tentunya ya. Nah, ini kita akan membahas ini dalam bagian ini. Yang pertama, mati ya. Kamu dahulu sudah mati. Itu dulu yang pertama. Nanti yang kedua kita akan bahas solusinya, itu dikatakan menghidupkan, membangkitkan dan mendudukan ya. Di sini ada mulai dari ayat 5 ini, menghidupkan ya, membangkitkan ayat 6, dan juga ujungnya mendudukan, memberi tempat ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas
Apa maksudnya itu? Tujuannya di situ ya, di ayat 9-10 kelihatan itu bahwa untuk melakukan pekerjaan baik. Dan nanti kita bahas. Oke. Tapi yang jelas kita mulai dulu, kita melihat bahwa ini semuanya memahami surat Efesus itu harus betul-betul spiritual ya, dalam dimensi surgawi ya. Paulus tidak bicara nanti dia di pasal 456 baru dia mengaplikasikan kebenaran spiritual itu ke dalam kehidupan sehari-hari ya, baik kehidupan keluarga, peperangannya juga rohani dan sebagainya. Nah, mari kita melihat dulu istilah mati ini ya. Istilah mati ini mati dikatakan di sini mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa ya, kamu hidup di dalamnya dan sebagainya. Nah, kita mau tidak mau harus membandingkan juga istilah ini ketika manusia berdosa itu, Adam dan Hawa. Tuhan bilang ya, ketika apabila kamu makan buah ini, pengetahuan itu ya, kamu akan mati. Tapi istilah matinya itu yang perlu kita pahami. Sudah sering saya sebut itu. Istilah mati dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 ya. Atau pasal 3 itu kejatuhan. Nah, istilah mati di situ, istilah Ibraninya tamut. Kalau mut itu kan mati ya. Tapi ini ada satu tambahan lagi istilah tamut yang artinya ya, kalau itu ungkapan itu diterjemahkan ya, itu artinya mati 2 kali ya. Dengan catatan mati yang pertama itu adalah suatu proses kematian karena mendapat jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Maut itu tidak harus selalu berhubungan dengan kuburan, tidak. Maut itu suatu jenis hidup. Karena maut ini dikuasai oleh iblis, kitab Ibrani itu ya. Jadi maut ini suatu jenis kehidupan. Karena 2 pohon ini dua jenis kehidupan. Pohon kehidupan itu melambangkan hidup Kristus, yang ini hidup yang dikuasai iblis. Maut, ya, pohon pengetahuan itu. Nah, ini jenis hidup ini yang proses yang akhirnya menyebabkan proses kematian secara fisik. Itu makanya kalau terjemahan bahasa Inggris ini dying itu satu proses itu, satu karena jenis hidup maut. Dying, you will die. Artinya suatu begitu engkau makan buah itu, pengetahuan itu, engkau langsung mendapat jenis hidup yang Alkitab bilang maut, suatu proses yang artinya you will die, engkau akan mati secara fisik. Itu sebabnya waktu Adam makan, dia tidak langsung mati dulu secara fisik. Tapi dia langsung mendapatkan jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Kemudian prosesnya berjalan ya, terus tubuhnya itu semakin akhirnya mati. Semua manusia akan mengalami proses itu. Ya. Secara jasmani semua manusia ditetapkan mati 1 kali, ya. Karena kalau surat Roma pun jelaskan itu, kalaupun seorang sudah dibenarkan justification by faith atau sanctification by faith, pengudusan, tapi tetap tubuh mati karena dosa, itu vonis, ya. Maka baru ada satu lagi glorification by faith, ketika tubuh kita diganti dengan tubuh yang baru. Disitulah putra-putra Elohim ditampilkan, ya. Itulah peristiwa glorification by faith yang dinantikan oleh seluruh makhluk, ya. Karena seluruh makhluk sudah jatuh juga ke dalam perbudakan maut itu ya. Nah, jadi mati di sini, kamu dahulu sudah mati. Pengertian Paulus bukan mati. Ini harus mati artinya terpisah dari hidup Elohim. Coba saya baca pasal 4 ayat 18 yang di sini ya. Pasal 4 ayat 18 ya. Ini dikatakan di sini. Perhatikan. Dan pengertiannya yang gelap jauh, ini terjemahan LAI, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini sebenarnya bukan ini terjemahannya ya. Coba kita lihat ILT ya. Ini sebenarnya terasing ya. Ini sebentar dulu kita lihat ILT ya. Pasal 4 ayat 18 Efesus ya. Efesus pasal 4 ayat 18. Ini saya bacakan ya. ILT ya.
yang telah dijadikan gelap dalam pengertian dengan menjadi terasing dari kehidupan Elohim. Terjemahan yang tepat itu terjemahannya begini, ini yang literal ini. Alienated from the life of God, artinya terasing dari hidup Elohim, atau istilah Yunani di sini zoe. Ya. Jadi mati pengertiannya di dalam pasal 2 ayat 1 ini adalah terasing, pisah, bukan, nggak ada hubungannya dengan hidup zoe itu. Karena dua pohon ini kembali, ini pohon kehidupan ini mensimbol daripada zoe. Yesus bilang I am the life. Sebenarnya Yesus datang ke dunia ini untuk itu. Aku datang supaya mereka mempunyai zoe. Kemudian yang ini maut atau mati di sini itu terasing dengan ini. Nggak ada hubungannya ini. Tapi saudara jangan salah ya, nanti Paulus bilang di sini bahwa dia seorang yang agamawi, tapi dia menyebut juga bahwa dia itu hawa nafsu daging ya. Ini jenis hidup yang nggak ada hubungannya dengan ini, terasing, terpisah, tidak ada hubungannya. Ya, karena ini hidup dikuasai setan, yang ini hidup ya, yaitu Kristus. Ya. Oleh sebab itu, pengertian kita di sini, kamu dahulu sudah mati, itu artinya kamu memperoleh jenis hidup yang Alkitab bilang itu maut, dan itu terpisah dari hidup Kristus atau zoe itu. Ya. Nah, jadi istilah mati di sini nekros itu ya, itu kata sifat itu artinya sama sekali, nomor satu ya, adjektifnya kata sifatnya artinya sama sekali tidak terhubung atau tidak terkonek sama sekali dengan hidup zoe itu ya. Baru yang kalau kata bedanya memang dia dead secara body, tubuh. Itu ini nekros ini hampir mirip dengan mut tamut ya. Nekros istilah Yunani dengan mut tamut istilah Ibrani itu hampir sama ya, pengertiannya begitu ya. Nah, tapi kita harus lihat pasal 2 ayat 3 ini begini. Paulus bilang nih, sebenarnya dahulu kami, bilang orang-orang Yahudi ini sebagai orang Yahudi ya, semua juga terhitung di antara mereka. Di antara mana? Di antara ini nih, orang yang mati karena pelanggaran dosa, kehidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia, ya, mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhakanya. Paulus tuh terhitung dalam orang-orang seperti itu, ya. Di antara mereka, ketika Paulus bilang gini, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saudara jangan salah, nanti menafsir berarti Paulus orang yang jahat secara manusia ya. Enggak. Paulus itu dulunya, Saulus itu sangat-sangat ya, agamawi ya. Sangat ketat mentaati Taurat. Dia bukan pelacur atau perampok atau bukan. Dia sangat kayak Gamaliel lah, gurunya itu sangat dihormati. Tidak saudara ya, sangat dihormati oleh orang banyak. Jadi dia itu, tapi dia bilang, saya sama, kami diperhitungkan dengan ini. Orang-orang yang mengikuti jalan dunia, mati karena dosa ya, mengikuti penguasa kerajaan angkasa, roh yang sedang itu, bayangkan. Jadi kita jangan langsung menilai bahwa orang yang mati itu berarti orang jahat. Orang yang mati di sini dia maksudnya, karena yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu adalah pohon pengetahuan yang baik. Dan yang jahat memang ada jahatnya, tapi baiknya ada. Udah saya sering bilang, daging itu, kedagingan manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi jahatnya. Tapi sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Paulus mengatakan tegas di sini, sama-sama patut dimurkai. Ini kesimpulannya ya. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi orang yang agamawi ya, rajin melakukan ibadah-ibadah kebaktian yang begitu, terus ikut-ikutin ritual dan sebagainya ya. Jangan dulu terlalu cepat, karena kedagingan itu bisa berbuat seperti itu. Paulus lebih gila lagi.
dalam agama Yahudi itu, Yudaisme. Jadi orang-orang yang agamawi, kalau dia tidak terkait dengan hidup Kristus, dia terhitung sebagai orang yang harus dimurkai. Ya, nggak peduli ketatnya kayak Paulus itu luar biasa itu. Kalau selalu lebih dari agamawi kali dia. Sangat-sangat ketat. Ya, bahkan dibilang aku tak bercacat mentaati Taurat. Saulus dulu ya. Jahatnya ada. Jahatnya apa? Membunuh. Karena dia tapi dengan motif beda ya. Motif Paulus agamawi, dia merasa ini sesat dan saya harus bunuh. Nah gitu. Jadi jangan dia bilang dia bukan pembunuh, bukan. Ya membunuh tapi karena alasan agamawi, ya. Jadi kembali ya, kedagingan atau mati istilahnya di sini bisa orang jahat, benar-benar jahat. Ya. Bisa juga betul-betul orang yang agamawi. Baik di hadapan manusia. Taat kepada aturan-aturan agama secara manusia, ya. Jadi kita harus simpulkan seperti itu. Dalam dunia kekristenan begitu juga ya. Jangan nanti kita lihat kalau orang itu rajin kebaktian, perpuluhan, dia mau ikutin aturan-aturan begitu, liturgi, ya. Langsung kita bilang dia terkonek dengan hidup Zoe, hidup Kristus, belum tentu. Itu nantilah Tuhan akan menilai itu nanti. Ya, karena orang yang hidup dalam daging, entah yang baiknya, entah yang jahatnya, sama sekali nggak berkenan. Oke, selanjutnya kita masuk, dikatakan di pasal 4, ayat 4 ini menghidupkan, ya, bersama-sama dengan Kristus, kemudian membangkitkan, semuanya dalam Kristus ini, ya, membangkitkan dan mendudukan, ini memberi tempat istilahnya seated us together, mendudukan kita bersama-sama di alam surgawi. Jadi begini, ini kebenaran spiritual. Tadi sudah mati ya, secara jenis hidup itu, tidak ada hubungannya dengan Zoe. Nah, ketika ini orang yang dipilih Tuhan ini, maka dia mendapat hidup Zoe itu. Karena hidup Zoe itu adalah hidup kebangkitan, hidup yang ini semua istilahnya bersama Kristus. Kita sudah dibangkitkan dalam Kristus, ya. Jadi mendapat, ya, dihidupkan artinya mendapat Zoe, satu. Dibangkitkan itu artinya karena hidup Zoe mengalahkan maut, ya, dibangkitkan. Lebih dari itu, bahkan diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Artinya kita memiliki otoritas, walaupun otoritas itu belum dinyatakan. Ya, sudah dalam hidup kita minimal kita sudah ada otoritas untuk menjaga atau mengatur tubuh kita, mengatur jiwa kita. Pikiran kita begini, perasaan kita begini, itu dalam roh kita bilang, gue bilang diam. Misalnya pikiran itu ngamuk atau pikirannya waduh kotor atau stres, kita bisa bilang diam. Karena roh kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sorga itu, di alam spiritual. Jadi sorga memerintah bumi. Ya minimal otoritas kita kenakanlah dulu pada tubuh dan jiwa kita. Ya. Ya ini dia artinya kita diselamatkan. Ini artinya diselamatkan ini. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Diselamatkan itu artinya jadi dihidupkan, dibangkitkan dan diberi tempat di sebelah kanan bersama-sama dengan Kristus, ya, di alam surgawi. Semuanya ini terjadi oleh iman. Katanya jangan ada yang apa? Ini kasih karunia, oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ini sebenarnya bukan oleh, lebih tepat melalui. Karena imannya di sini adalah iman Kristus juga. Karena sekali lagi orang yang sudah mati menjalani hidup maut tidak mungkin lagi beriman. Hidup maut tidak mungkin menghasilkan iman. Iman itu sebenarnya energi Kristus yang lahir dari hidup life ini, hayat Zoe itu. Jadi ketika kita dihidupkan, itu artinya kita diberikan energi Kristus, iman. Karena Zoe, ya. Jadi itu bukan pekerjaan kita, itu kasih karunia, pilihan Tuhan, ya. Oke, sekarang satu poin terakhir dulu. Untuk apa semuanya ini?
Tuhan, untuk apa Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita? Bukan hanya dipanggil ya, dipilih juga. Karena nanti banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, untuk apa ini? Ayat 9 ya. Saya baca sekali lagi ulang. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, ini perhatikan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, di sini saya mau melihat, kita harus menafsirkan istilah pekerjaan baik ini sesuai dengan seluruh konteks kitab ini. Apa maksudnya itu pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya? Ya tentu di sini di pasal 4, 5, 6 ya. Tugas-tugas sebagai hamba, kalau kita tuan, sebagai suami, istri atau anak-anak, dan itu memang ya. Tapi nggak cuma itu, ya. Pekerjaan baik yang disiapkan Elohim itu bukan cuma itu. Masalahnya ada, coba deh kita baca ya. Kejadian lagi. Efesus ayat 10, ya, ayat 10 ya. Perhatikan ini. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Elohim kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ini ada satu pekerjaan. Ayat sebelumnya gini. Dan menyatakan apa isinya tugas atau oikonomia misteri yang telah berabad-abad dulu. Oikonomia misteri itu artinya di sini oleh jemaat atau melalui jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Elohim kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di alam sorgawi. Ayat 11-nya sesuai dengan ini terjemahan Indonesia ini LAI maksud abadi. Sebenarnya istilah Yunaninya the purpose of the aion, zaman ya. Sesuai karena Tuhan punya rencana berjaman-jaman itu, yang kita aion itu dispensasi ya. Berjaman-jaman Tuhan punya rencana. Jadi di zaman ini, zaman kasih karunia, entah apa orang mau bilang, zaman gereja pemenang, saya lebih senang itu. Masih ada lagi pekerjaan berikut di zaman berikut, yaitu kerajaan 1000 tahun. Bahkan di aion yang terakhir, ya, the age of the ages, aion di atas segala aion, zaman puncak. Pekerjaannya apa? Pemulihan segala sesuatu. Artinya nanti menaklukkan segala sesuatu, ya, sesuai dengan rencana semula, karena Bapa di sorga itu rencananya nggak berubah. Taklukkanlah semuanya itu, istilah Ibrani kabas, injak, karena ada musuh. Nah di sini jadi kita tahu bahwa pekerjaan baik yang Tuhan maksud di pasal 2 ayat 9-10 ini bukan hanya pekerjaan baik artinya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ya, itu juga termasuk pekerjaan baik di dunia ini. Tapi yang dimaksud ini pekerjaan baik yang berikut, di zaman berikut, yang sesuai dengan rencana apa? The purpose of the aion. Tujuan daripada aion-aion itu adalah Bapa menjadi semua dalam semua, segala sesuatu ditaklukkan kepada Kristus, ya. Jadi kerjaan. Nah, pada ajaran kan banyak, kalau kita nanti masuk di surga itu nyanyi-nyanyi aja di sana, nggak karu-karuan. Semua sebagian yang mayoritas masuk neraka selama-lamanya. Ini sama sekali tidak ngerti pekerjaan baik itu yang dimaksud di ayat ini. Ingat ya, tafsirkan pekerjaan baik sesuai konteks kitab Efesus. Kitab Efesus jelas bilang bahwa Tuhan Bapa punya rencana untuk zaman-zaman berikut. The purpose of the aion. Yaitu apa? Menampilkan pelbagai ragam hikmat Elohim oleh gereja ya. Tapi juga ujung-ujungnya itu Bapa menjadi semua dalam semua. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu pekerjaan ya. Jadi sekali lagi, pekerjaan baik itu adalah, kalau saya ambil istilah begini, pemulihan segala sesuatu, saudara boleh lah supaya mengerti. Nggak ada lagi alam maut ditaklukkan, ya. Bapa menjadi semua dalam semua, ya. Seluruh makhluk dibebaskan dari perbudakan maut, ya. Seluruh makhluk, karena Bapa itu bukan sebagian di dalam sebagian, tapi semua dalam semua. Oke, masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah, saudaraku, secara praktikal, roh kita sudah duduk sekarang ini, ya. Umat pilihan Tuhan rohnya sudah duduk
bersama-sama dengan Kristus di sorga, di alam rohani, di sebelah kanan Bapa. Sudah ada otoritas. Kalau mulut kita mengaku, terjadi itu. Ya terjadi itu. Saya beri contoh praktis lah ya. Saya di ada kucing. Nah ini cerita yang ini. Kucing itu dari ini kan di luar atas nih. Dari atas itu suka turun ke bawah bongkar-bongkar apa? Bongkar-bongkar ini apa tuh? Sampah yang di dapur karena berulang-ulang karena saya ngebersihin lagi, datang lagi nih si kucing ini, ya. Akhirnya saya ya harus belajar. Nah, saya menggunakan juga karena ada kemarahan yang apa dalam roh ini. Saya mengutuk kucing itu, 3 kucing itu, karena dia datang satu kucing saya kutuk mati. Datang lagi kucing yang lain saya kutuk lagi mati. Datang yang lain lagi ketiga, makanya anak saya bilang ini Pak kutuk aja Pak. Kutuk lagi mati. 3 kucing, ya, yang selalu mengganggu, membuat saya marah dalam roh saya. Itu membuktikan kita punya otoritas atas alam jasmani sebenarnya. Kita punya otoritas atas tubuh kita. Kita punya otoritas atas jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah mulai stres, gelombangnya begini-begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu perintah dari roh. Kita perintahkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nurut dia. Karena roh kita sudah duduk sebelah kanan Bapa itu. Ini praktisnya lah ya, kesimpulannya. Jadi saudaraku sadarlah, dalam roh umat pilihan Tuhan lo sudah duduk punya otoritas, mulut mesti mengaku, ya. Tapi hati-hati harus dipimpin roh juga, jangan main sembarangan aja apa mulut mengaku kalau enggak dari roh ya enggak terjadi, ya. Puji Tuhan lah, ini artinya berkat spiritual bagi umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.